Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Getirnya hidup harus ia rasakan ketika masih belia. Di awal kenabian Nabi Muhammad, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Selain itu, ibunya, Siti Khadijah, wafat ketika Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad membimbing Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Hasilnya, Fatimah Az-Zahra menjadi sosok yang tegar dan bersahaja, yang menjadikannya sebagai panutan bagi perempuan Islam. Nah, berikut adalah kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Tak gentar menemani Rasulullah. Di usia belia, Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasul Allah. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan Ummu Abiha, anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Di awal kenabian saat Rasulullah menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad bersujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya. Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia menghardik orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk saat Perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat yang terluka. Dermawan, ketaatannya kepada Allah ia wujudkan dengan perilakunya sehari-hari terhadap sesama manusia. Fatimah bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib kepada seorang musafir. Suatu hari, seorang musafir menemui Rasulullah di sebuah masjid. Musafir itu meminta belas kasih Rasulullah karena bekal makanan dan seluruh hartanya telah habis. Namun, saat itu, Rasulullah tidak memiliki makanan dan barang-barang yang bisa diberikan kepada si musafir. Nabi Muhammad kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Fatimah. Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah, putriku. Si musafir pun menemui Fatimah. Sayangnya, Fatimah saat itu tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir. Fatimah Az-Zahra kemudian ingat ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami. Dengan ikhlas, Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Fatimah, musafir tersebut menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Rasulullah pun sangat bangga kepada Fatimah. Saat itu, salah satu sahabat Nabi, Ammar bin Yasir turut mendengar cerita si musafir. Tanpa ragu, ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Ammar malah mengutus budaknya, Asyam, untuk memberikan kalung tersebut kepada Fatimah. Ammar berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah dan katakan aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi, mulai hari ini kamu bukan budakku lagi tetapi budak Rasulullah." Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali. Meski Ammar telah berpesan bahwa Asyam akan menjadi budak Rasulullah, Fatimah malah membebaskannya sebagai manusia merdeka. Dijuluki Az-Zahra atau yang bersinar wajahnya. Nama Az-Zahra yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman." Fatimah adalah bidadari berwujud manusia, yang kapanpun mendirikan salat di hadapan Tuhannya. Sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Faktanya, Az-Zahra bukanlah satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Fatimah. Abu Abdillah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah, yaitu Fatimah, Siddiqah, wanita yang terpercaya, Al-Mubarakah,
wanita yang selalu kelimpahan berkah, At-Tahirah, wanita yang suci, Az-Zakiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian, Ar-Radiyah, rida atas apa saja yang telah ditetapkan, Al-Mardiyah, orang yang diridai, Al-Muhaditsah, wanita yang menggunakan kata yang cermat, dan Az-Zahra, yang berkilauan. Dijanjikan masuk surga. Fatimah Az-Zahra meninggal di usia yang terbilang masih muda, yakni 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Janat Al-Baqi. Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Huwailid, dan Asiyah. Hari Muslim, Fatimah Az-Zahra saat berumah tangga. Ada juga cerita inspiratif dari Fatimah Az-Zahra yang berkaitan dengan kehidupan kisah cintanya. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, salah satu dari 4 sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Sebelum menikah, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengutarakan cinta antara satu dengan yang lainnya. Dari kisah cinta ini, bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada percintaan sebelum pernikahan. Mengenai hal ini, Rasulullah pernah bersabda, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." Kehidupan Fatimah setelah menikah begitu sederhana. Karena Ali bin Abi Thalib memang bukan berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak harta. Saat dia melamar Fatimah pun dia sempat bingung karena merasa tidak memiliki mahar yang cukup. Namun, Rasulullah tidak mempersulit hal tersebut dan menanyakan kepada Ali bahwa Ali memiliki baju besi yang dahulu pernah diberikan oleh Rasulullah. Dan, beliau pun menyetujui baju besi tersebut sebagai mahar pernikahan anaknya tersebut. Kehidupan rumah tangga Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib juga begitu sederhana. Pernah suatu ketika, tangan Fatimah kasar karena menumbuk gandum sendiri. Saat itu Fatimah memiliki bayi yang bernama Hasan dan Fatimah juga sedang hamil Husain, anak keduanya, sehingga merasa kewalahan. Ini karena mereka tidak mampu membayar pembantu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Suatu ketika, Fatimah mendengar kabar bahwa ayahnya membawa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu di rumahnya. Setelah mendengar kabar itu, Fatimah pun berkunjung ke rumah Rasulullah untuk meminta hal tersebut. Namun sayangnya, ayahnya sedang tidak di rumah. Jadi, Fatimah hanya sempat menceritakan hal tersebut pada istri Rasulullah, Aisyah. Setelah sholat Isya, Aisyah menceritakan hal tersebut pada Rasulullah dan beliau mendatangi rumah Fatimah dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan pembantu tersebut kepada Fatimah. Namun, Rasulullah mengajarkan suatu amalan yang membuatnya lebih baik dibanding seorang pembantu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Ini menunjukkan bahwa meski Fatimah merupakan anak seorang pemimpin, dia tidak semena-mena terutama dengan sesuatu yang bersifat pribadi seperti kebutuhan akan pengurus rumah tangga. Dan Rasulullah kembali mendidik Fatimah dengan kesederhanaan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Hal ini pun diwariskan Fatimah Az-Zahra kepada anak-anaknya. Studi IAIN Salatiga mengatakan, Fatimah memiliki 5 konsep dalam pendidikan, yakni cinta dan kasih sayang, kepribadian yang baik, beriman dan bertakwa, taat pada aturan dan menghormati hak orang lain, serta aktif dalam berolahraga atau bergerak. Konsep-konsep tersebut cocok untuk diterapkan di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang bagi para ibu yang sedang mendidik anaknya. Tentu ini warisan yang tidak bisa dinilai dengan materi, karena Fatimah pun mendapatkannya langsung dari konsep pendidikan Rasulullah. Cerita Fatimah dari kecil hingga dewasa yang mendapat perhatian khusus dari Rasulullah ini bisa dijadikan contoh dan inspirasi untuk menjalankan rumah tangga dan membentuk generasi yang lebih baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu